pentingnya consistency in visualizations to get that the right first impressions. Oke. People say don't judge a book by its cover, but no, you judge a book by its cover first pasti. That's why book cover design itu penting banget gitu kan, dan itu menjadi yang utama karena you can tell right away. I think one of the most important thing that people need to understand juga konsistensi di visual, yes correct. Tapi konsistensi di second layer, which is adalah the behavior, Yes. itu yang nantinya akan building much deeper connection and emotional connection with your audience. Most brands don't fail because of bad design. They fail quietly through the small inconsistencies in tone, service, follow-through, and daily behavior. Today, we're talking about the silent killer of brands, inconsistency. Welcome back. Welcome back. Happy New Year. Happy New Year. 2026. Looking forward for more episodes, more discussions. Tahun baru kita akan tetap membicarakan hal yang sama, segala sesuatu yang berkaitan dengan branding. We want to share our experience. Jadinya mungkin kita semua bisa sama-sama mencari jalan yang paling efektif nih. Gimana sih caranya supaya brand kita itu tuh tetap kuat. So, hari ini kita mau bahas apa nih? Menurutku ini salah satu topik yang menarik sih. Dan kayaknya ada banyak hal yang harus diluruskan. Mungkin untuk pertanyaan pertama atau sesi pertama ini aku ingin lebih banyak menggali point of view dari kamu. Karena kan memang background kamu adalah visual. Yeah. Dan kebetulan hari ini kita mau ngomongin tentang the silent killer of brand. Inconsistency. Yes, correct. Jalan tidak konsisten, belok kanan, belok kiri. Betul. Dan biasanya ya Kak, menurutku apalagi di experience kita sebagai brand consultant gitu ya, banyak orang yang atau bahkan yang kita lihat deh gitu, biasanya brand-brand atau klien kalau kita skim through dari sisi logonya, terus misal social medianya, kita merasa bahwa sebetulnya yang mereka lakukan udah oke nih gitu, udah konsisten, warna dan lain sebagainya. Berarti secara visual. Yes. Karena kan biasanya yang orang pahami tentang harus konsisten itu tuh artinya logo, warna, super grafik dan lain sebagainya. Yeah. Tapi kalau misalnya kita dalami, karena lagi dan lagi gitu ya, biasanya kan pekerjaan kita sebagai brand consultant kita akan dig deep tuh, segala sesuatunya kita bongkar, kita lihat gitu. Justru yang menurutku mungkin seringkali dilakukan itu adalah yang nggak konsisten itu tuh bukan soal visualnya, tapi the way they behave. Oke. So I wanna know from your point of view sebagai orang yang backgroundnya secara visual, gimana nih gitu? Karena kan mungkin kebanyakan teman-teman di luar sana pahamnya, oh brand itu memang harus konsisten. Konsisten means secara visual itu yang harus konsisten. Sedangkan konsisten itu tuh bukan cuma soal visualnya loh. So what's your take on that? Oke, ini sebetulnya bisa dibilang something yang very basic and fundamentals, tapi setuju bahwa mungkin understanding and awareness of a lot of people itu masih belum terlalu mendalam tentang apa itu brand consistency. Nggak salah sebetulnya, manusia itu memang sifatnya kan mostly visual ya. Yeah. Kita punya mata yang melihat. Ketika kita skim through with our eyes, kita udah biasanya langsung dapat some kind of message, some kind of signals, and then we get a feeling of from what we see gitu right away. Seperti yang selalu kita bahas, kalau manusia itu sebetulnya mirip-mirip sama brand mirip-mirip sama manusia. Dia punya sesuatu yang kelihatan kasat mata dulu nih, tampilan. Ketika brand itu mengkomunikasikan sesuatu, representing sesuatu, pasti kan ada simbolisme nih yang dimunculkan. Baik itu dari logo, biasanya dari color, biasanya dari fotonya gimana. Kalau sekarang udah pasti orang lihat Instagramnya. Yes. Gridnya gimana ya? Apa nih yang mereka coba sampaikan lewat visualisasi itu?
Dan karena itu yang pertama kali istilahnya berinteraksi dengan viewer, dengan audience, maka itu yang istilahnya menjadi fokus utama dari biasanya para pemilik brand. Kita udah konsisten dari sisi visualnya apa belum? Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau visualnya berantakan, the first thing that you may feel as an audience, kok ini brandnya kayak nggak terawat ya? Kok kayak nggak keurus ya? And then you don't even take that step to know that brand deeper. Apakah brand ini memang secara value itu align sama kita gitu? Karena kayak udah turn off duluan sih, kayak kita kalau ngeliat orang bajunya berantakan gitu. Lu mau ngelamar kerja tapi baju lu kenapa gitu ya berantakan, udah enggak dulu aja, padahal maybe that person is very smart, very creative, very communicative, tapi visualnya nggak dijaga. Nah sebetulnya pentingnya konsistensi in visualizations tuh itu, to get that the right first impressions. People say don't judge a book by its cover, but no, you judge a book by its cover first pasti. That's why book cover design itu penting banget gitu kan, dan itu menjadi yang utama karena you can tell right away gitu, at least punya impressions yang akhirnya menjadi missed. I wouldn't say salah kaprah karena biasanya people understand tapi cuman apa ya, belum dig deeper aja. Lewat dari sebuah visualisasi, disitulah behavior seharusnya menjadi sesuatu yang diperhatikan juga. Behavior brand tuh apa sih? Nah itu yang nanti kita akan banyak bahas sih ya. Salah satunya cara dia berbicara, tonality-nya, terus experience-nya ketika kita masuk ke satu branch yang satu dengan yang lain, apakah kita feel-nya tuh sama, cara karyawan yang nge-greet kita gitu. Nah itu adalah ya experience yang akhirnya bisa membuat brand itu konsisten apa enggak di luar dari kacamata visual. Cuman memang nggak bisa disalahkan ya, visual itu menjadi kayak gateway ya, gitu, gateway kita untuk mengenal brand itu lebih dekat, atau at least ada trust di awal nggak sih untuk kita mau interaksi lebih dalam nih gitu. Menariknya adalah banyak yang stop sampai di situ. Dan kemudian ketika brand mereka istilahnya apa, bisa jadi mungkin kurang take off atau kurang bisa mendapat loyal customer, then they think itu salahnya si visual. Karena tidak bisa quote and quote merepresent brandnya mereka. So I think it's worth for us to take notes untuk soal konsistensi itu. Memang the first layer is about visual. Yes. The second layer yang mungkin nanti setelah ini akan kita dig deep lagi, itu adalah soal behavior yang pada akhirnya akan turn into experience gitu ya. The whole experience, end to end. Apa yang dirasa, apa yang didengar, apa yang istilahnya when you close your eyes gitu kan. Kalau kita ada 5 senses nih, ketika kita close our eyes, then the behavior of the brand tuh ya everything else aside from the sights gitu. Nah, so let's now dig deep ke second layer nih. Kalau dari sisi kamu sendiri, kamu merasa atau melihat si second layer ini tuh apa aja sih yang mungkin teman-teman di luar sana tuh juga agak bertanya-tanya atau mungkin bingung gitu. Brand punya behavior, sebenarnya behavior itu tuh ke-build-nya dari mana sih gitu. Mungkin kan selama ini yang orang banyak tahu adalah ya SOP, standar-standar technical yang memang harus dilakukan. Dan mungkin juga jatuhnya jadi bingung gitu, apakah itu memang pada akhirnya bisa membentuk behavior dari sebuah brand? Sebetulnya kalau kita lihat behavior dari sisi yang teknis-teknis dulu deh gitu ya. Yang kamu tadi mention ada SOP, ada what to do ketika handle complaint harus kayak gimana, ketika greet customer kayak gimana. Itu tuh sebenarnya
part of brand behavior as well. Karena tanpa technicality itu semua, then lebih nggak ada lagi konsistensi. Kalau ada customer complain, yang satu jawabnya gimana, yang satu jawabnya apa, terus nanti di WA jawabnya beda dengan kalau kita komplain lewat social media, kalau kita on the phone gitu. Jadi kita merasa ini kenapa begini sih servisnya? Tapi dengan SOP itu, kalau kita tidak punya, brand kita nggak punya differentiation secara mindset, SOP itu akan menjadi ya teknis aja. Your brand with somebody else's brand, with my brand mungkin ya itu akan sama-sama aja, nggak ada diferensiasi gitu. Yang membuat diferensiasi itu exist di tengah konsisten SOP itu adalah what is your brand purpose, what differentiate your brand in a way of your brand value, how you greet people, how you want to make them feel, bukan hanya sekedar technicality SOP. Nah, itu yang akhirnya bisa differentiate yourself through all the consistent. Karena kalau konsistensinya juga terlalu terlalu technical, nggak ada emotional differentiations, jadinya kayak sama-sama juga. Dan menurutku itu salah satu hal yang sering terjadi sih. Kayak secara visual mereka tuh udah konsisten, udah bagus kayak yang kamu bilang. Dan udah gitu. beda nih ceritanya. Betul. Kan, kayak warnanya. Secara book cover nih dia udah paling distinct nih gitu. Jadinya audiens atau customer mau masuk lah tuh. Tapi menurutku yang sering terjadi adalah ketika customer ini berinteraksi lebih dari sekedar melihat secara visual, di situ tuh kayak misalnya ketika mereka tanya di customer service gitu ya, secara SOP sebenarnya udah betul, ada customer bertanya kemudian dijawab yang sesuai, informasinya lengkap. Tapi menurutku juga seringkali dari sudut pandang customer ya, rasanya tuh kayak ngobrol sama robot. Which itu menurutku juga pada akhirnya bisa menjadi salah satu cikal bakal akhirnya the broken bisa dibilang the broken promise maybe itu tuh terjadi di situ nggak sih kalau menurut kamu? Iya, jadi karena kita mengejar konsistensi in behavior tanpa ada rasa, akhirnya ya it becomes very steril, robotic. Nah, jadi memang challenge-nya itu adalah kalau dari sisi visual harus konsisten, tapi juga harus somehow showing agility. Kalau sekarang apalagi kita bicara brand yang maunya appeal ke at least millennials, apalagi kalau ngomongin brand yang appeal ke Gen Z, they don't like seeing things too restricted. They want to express themselves. Jadi brand meskipun it's a corporations, tapi corporation still needs to find a way how to be credible, yet we can see the human side of the corporations, which is a little bit of flexibility, agility. Itu dari sisi visual tuh. Masuk ke behavior, what is the experience that we want to portray and give to our audience, whether you're in retail atau in B2B. Nah, di situ pasti ada SOP. Kan nggak mungkin, apalagi service business nggak ada SOP tuh nggak mungkin. Nah, gimana tuh injecting the feeling, rasa ke SOP yang udah pasti ketat dong. SOP itu kan nggak boleh ada goyang. Karena kalau ada goyang, bisa disalahgunakan tuh mungkin sama tim internal atau jadi bahan ngeles gitu ya. Maksudnya that's real. Makanya SOP harus strict. Tapi gimana tuh inject that feeling, itu bermain puzzle-nya buat brand owners and ya brand manager yang memanage brand gitu. Dan I think one of the most important thing that people need to understand juga konsistensi di visual. Yes, correct kayak yang kamu bilang, itu istilahnya bisa bikin orang tuh nengok gitu. Tapi consistency di second layer, which is adalah the behavior, itu yang nantinya akan building much deeper connection and emotional connection with your audience, nggak sih menurut kamu? Betul. And that's why it matters. Karena
the feeling of safe, being treated in a certain way all over the world. Bahkan if you're talking about big global brands, you go to this coffee shop or this store in Japan, in Indonesia, in wherever gitu. Bahkan ketika masuk ke kota kecil pun ada si coffee shop itu gitu. You kind of feel like secure. It doesn't mean that their product is the best, tapi the sense of security that you wanna get when you're abroad or out of town, and you wanna get that one cup of coffee. Yes. That cup of coffee not the best, but that safety feel gitu. Akhirnya yang dicari adalah that brand, karena yang di offer itu adalah security, without them saying that we have a consistent taste all over, we have, tapi you kinda know and you kinda feel that way. Aku punya satu cerita sih terkait dengan feeling secure and feel safe dengan salah satu brand yang konsisten, gak cuma di layer pertama, which is adalah di visual, tapi juga sampai ke behavior. Kayaknya aku pernah bahas ini juga sih. Brandnya itu adalah Apple. Kalau kita ngobrol sama orang yang mungkin tech geek gitu ya, perdebatan antara pilih Android atau Apple itu tuh udah nggak akan ada habisnya gitu. Aku mundur teratur. Ya kan? Tapi kalau untuk aku sebagai customer, yang pada akhirnya juga mungkin ini juga salah satu contoh untuk teman-teman yang ngedengerin tentang konsistensi ini gitu ya, bahwa konsisten di layer pertama dan layer kedua it matters. Karena kalau dari sisi Apple secara visual, mungkin aku sebagai customer, aku juga nggak yang sebegitu jatuh hatinya ketika melihat misalnya visualnya mereka gitu, dari logo, kemudian dari sosial media, the best itu tuh enggak. Tapi hal yang pada akhirnya membuat aku bahkan sebagai customer setia, dan maksudnya I don't mind gitu untuk terus-menerus mempercayakan gadget aku ke Apple, karena feeling secure itu aku bisa rasakan tidak hanya dari sisi visual aja, bukan cuma misalnya produknya juga secara visual sleek, very modern gitu, packagingnya juga very clean, acceptable gitu. Ya. Itu cukup acceptable. Tapi hal yang lebih dalam dari itu adalah aku merasa ketika aku beli produk Apple, segala sesuatu kebutuhan aku sebagai user itu tuh mereka pikirkan. Even dari sisi produknya aja, aku merasa that one app yang udah menyelamatkan hidup aku, si Find My, itu benar-benar luar biasa banget sih menurutku. Yang di situ aku amazed sama bagaimana Apple memikirkan pain points-nya sebagai customer kalau seandainya handphonenya hilang, terus nggak cuma hilang deh, tapi lupa nih taruh di mana, pengen cari tapi juga bingung dari tadi nggak ketemu. Kita bisa langsung buka Find My, abis itu kita nyalain soundnya dan tiba-tiba gadget kita bunyi sendiri gitu. Kenapa aku tidak pernah melakukan itu ya? Kamu harus coba. Terus sejujurnya handphoneku udah 2 kali hilang, tapi dua-duanya kembali karena aplikasi Find My. Jadi di situ aku benar-benar ngerasa feel secure and feel safe sebagai customernya Apple. Dan bukan cuma itu aja, tapi ternyata dari sisi service yang mereka berikan lewat Apple Genius gitu ya, which ini yang kayaknya aku udah pernah bahas ketika misalnya handphone kita rusak gitu. Apple sangatlah transparent, dan juga bagaimana mereka akhirnya mengembangkan servisnya mereka ke Apple Care. Jadi once handphone kamu ada masalah, kamu bisa claim pakai Apple Care dan they will take care of it. Itu mungkin hal-hal kecil yang orang pikir itu adalah SOP. Tapi ternyata si SOP yang mereka kembangkan itu pun juga mereka masukkan sama purpose mereka, why they are here, why they create Apple, why Steve Jobs create Apple in the first place. And also I think how it's being delivered. Karena kalau di delivernya itu ya sekedar oke, ini begini ya, balik lagi SOP robot, ya then you will feel like it's an SOP. Tapi as simple as the way you are greeted, oh no worries, ini kan nanti kita akan bla 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 gitu, you'll be fine, in the next couple of days you'll get this, you
feel assured in the way they menyampaikan itu. Penyampaian itu berperan besar juga sih, dan itu pasti menjadi salah satu setuju tadi kamu bilang the purpose-nya itu kemudian diinjek ke dalam penyampaian message yang berupa SOP gitu. Yeah. Jadi SOP-nya hidup. Iya, betul. Iya sih, dan kadang brand-brand yang kayak gini pada akhirnya yang membuat aku merasa percaya as a brand consultant kalau brand strategi yang komprehensif, kemudian diturunkan secara konsisten ke first layer dan juga second layer sampai turun ke behaviornya, pada akhirnya akan betul-betul bisa membantu brand owners untuk menciptakan satu brand yang sangatlah kuat di mata customernya mereka, yang pada akhirnya mungkin dengan perkembangan ekonomi, dengan pertumbuhan apapun itulah yang pada akhirnya mungkin harus menyebabkan harganya naik gitu. Itu menjadi salah satu hal yang tidak perlu ditakutkan oleh brand owners. Berarti to wrap up, kamu dengan Apple itu karena secure ya? Iya. Karena kan ada juga audience yang karena itu gue banget gitu, masuk ke dalam trendy gitu. Jadi kan sebetulnya daya tarik brand tuh bisa dilihat dari berbagai angle kan, berbagai angle. Nah, kenapa kita membahas konsistensi ini? Karena memang the end feeling yang mau disampaikan ke audience itu adalah that feels of security and the feeling that you'll be taken care of. Kalaupun ada apapun, pokoknya you'll be in good hands because we know what we're doing. Kan itu sebetulnya secara take out kenapa brand tuh kudu konsisten dari inside out. Tapi kira-kira kenapa bisa ada brand yang secara visual konsisten, secara behavior juga konsisten, tapi ada brand yang enggak? Coba. Wah, kalau ini jawabannya panjang nih, jangan-jangan. Karena menurutku mungkin kalau untuk layer paling atasnya itu adalah ya pemahaman orang kan pasti berbeda-beda ya Kak gitu. Banyak yang mungkin mereka masih memahami brand itu on the surface level aja gitu, bahwa brand itu adalah logo, kemudian namanya gitu. Padahal sebenarnya tagline juga surface sih ya. Betul. What promise that you wanna convey. Betul. Padahal sebetulnya untuk menciptakan brand yang sepowerful kayak misalnya Apple tadi, layernya itu tuh sangatlah dalam gitu. Tadi yang baru kita bahas itu di sisi layer pertama visual, kemudian behavior. Behavior yang mungkin turunnya itu adalah the way we communicate to our audience, yang mungkin nantinya turun ke cara customer service menyapa pelanggan, kemudian juga the way we interact di social media kita gitu. Tapi sebetulnya yang paling core-nya sebetulnya udah pernah kita bahas sih di beberapa episode sebelumnya, the purpose, the why. Kemudian yang paling utamanya menurutku itu adalah the internal team. Dan ini kenapa aku bilang internal team, karena nyambung sama pertanyaan kamu tadi. Kenapa ada brand yang kok kayaknya nggak bisa gitu konsisten? Karena itu tadi, mungkin internal teamnya itu dia tidak berada di frekuensi yang sama antar satu sama lain gitu. Mereka punya pemahaman sendiri-sendiri tentang brand yang sedang mereka kerjakan. Jadinya outputnya SOP kan pasti ada divisinya sendiri dong. Betul. Kemudian brand team atau marketing team itu divisinya sendiri. Yang pada akhirnya divisi masing-masing pun juga berjalan dengan pemahaman mereka masing-masing. Betul. Dan purpose yang kayak tadi kita bahas untuk Apple itu tidak konsisten. Kalau kita ngomongin tentang konsistensi, konsisten tertranslate ke seluruh divisi. Sedangkan kalau kita memang mau menciptakan satu brand yang kuat, purpose itu harus tertranslate secara konsisten ke semua layer di dalam organisasi atau di dalam perusahaan tersebut. Siapa yang paling bertanggung jawab akan hal tersebut? Menurutku pasti yang ada di atas gitu. Bagaimana mereka menyampaikan visi dari brand tersebut
kepada semua tim internal. So it's about brand leadership, Yes. basically. So it can be the brand owners, it can be The the CEO yang sudah di-hire secara profesional yeah, gitu. board of directors. It can also be your team leaders. Betul. Karena itu termasuk ke brand leadership sebetulnya kan. So it doesn't have to be on the C-level aja, tapi juga ketika you're there misalkan sebagai branch manager, that means you're the leader of that branch. That means you have a responsibility to understand, to know about the brand, and then how you can translate that to your team Yes. secara tepat sasaran, tepat guna gitu kan. So brand leadership is about everybody Yes, in the setuju. organizations that have that leadership role. Betul, karena menurutku ketika kita pada akhirnya masuk ke dalam sebuah perusahaan, sebuah organisasi yang adalah sebuah brand pastinya, kita pun as an employee atau siapapun lah yang ada di dalamnya, itu pun juga harus mau menanggalkan berbagai hal yang bersifat mimi gitu. Gimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam kapal yang sama, bergerak dengan arah yang sama, dengan mindset yang sama. Nah itu kan sebenarnya sulit banget tuh. Ya karena itu ada sisi gimana, itu bukan hanya SOP, bukan hanya top down visi kita ini ya, tapi disitulah peran HR juga penting gitu. How to make everybody is on board. Yes. Banyak pengalaman kita yang ketika kita membantu klien melakukan brand development atau rebranding atau employer branding gitu, yang banyak kita ajak ngobrol tuh malah bukan hanya dari brand team atau corporate communications atau markom, tapi HR-nya. Iya, betul. Kamu punya program apa nih untuk atau bisa bikin program apa nih yang supaya the whole team nih punya the same shared value, the same sense of ownership, maybe if it's not the same tapi similar, punya kayak semangat juang yang sama gitu, at least understanding yang sama of what you need to do as a collective being gitu kan. It's the power of us all instead of your division, this is my team, I lead this gitu. Yes. Makanya ketika dibilang okay, let's do a rebranding, yang di interview atau yang diajak ngobrol tim marketing aja deh, sulit. Iya, susah. Karena akhirnya nanti tim marketing itu akan berjuang sendiri. Gimana dia bisa mendeliver komunikasi, mendeliver brand, tapi nanti ketika ada customer yang berinteraksi dengan tim sales misalnya, atau tim yang di cabang, kalau itu kita ngomongin tentang retail, servisnya beda, tim marketingnya lagi yang kena. Betul. Gitu kan, padahal yang buat salah siapa, atau ya muter aja lah begitu gitu. Kita mengacu ke Apple lagi deh. Si aplikasi Find My ini aku yakin it's not coming from the marketing team atau the brand team gitu, tapi kan pasti dari tim produknya yang juga merasakan dan understand what's the purpose of Apple gitu. Nah, kenapa si internal team ini jadi penting? Karena akan nyambung ke sebab yang ketiga menurutku. Ya, salah satu hal yang menyebabkan pada akhirnya inkonsistensi ini sangatlah sulit, ya karena iseng dan coba-coba. Iseng dan coba-coba ini kenapa? Ya karena itu tadi, yang internalnya dia nggak betul-betul paham tentang the purpose, kemudian dia melihat tren, melihat apa yang lagi terjadi di luar sana, terus dia merasa, coba kalau kita melakukan campaign ini gitu, yang sebenarnya ternyata mungkin secara value, secara tonality itu mungkin it doesn't really match with the brand strategy of their brand gitu menurutku ya. Jadi following trends too often, sometimes masih nggak apa-apa lah ya. If it's getting too much, then you're gonna drift away. Your brand is gonna drift away. Ya. Dan biasanya si iseng-iseng ini atau coba-coba ini, kalau buat aku that's the silent killer. Karena tanpa kita sadar kan, di luar sana kayaknya ini works,
yuk kita coba yuk, coba, tiba-tiba kok Berapa kayak kita bulan ternyata kita berlalu. makin jauh nih. Karena kita yang ngerjain mungkin nggak bisa melihat inkonsistensi itu ya, tapi kan audience yang mengikuti kita itu pasti kan bisa merasakan, kok kayaknya brand ini makin berbeda ya, kok sekarang cara komunikasinya atau kok sekarang produk yang mereka develop jadi kayak gini ya gitu. Even Apple themselves itu pernah mendapatkan pandangan-pandangan kayak gitu waktu Steve Jobs baru pass away kan. Jadi ya yang artinya sebetulnya ini satu hal yang normal, tapi kita sebagai brand owners, kita sebagai orang yang bekerja untuk mendevelop brand dari divisi manapun, harus sama-sama istilahnya apa ya, punya awareness lah bahwa inkonsistensi itu real dan memang harus dijaga. Dijaganya pakai apa? Ya ternyata purpose dan juga brand strategi itu tuh sepenting itu, karena itu adalah istilahnya kompas kali ya menurutku. Kompas, foundation. Berarti kan betul adanya ketika seorang brand owners, apakah in a way of their brand leadership roles mau membangun brand dalam suatu organisasi itu sebetulnya yang harus diikut sertakan adalah semuanya. Maybe it doesn't mean that everybody get to have their saying, but I'm sure everybody have their own opinion. Yang mungkin di situ adalah momentum juga untuk bisa aligning many different thoughts, ideas, pemikiran, understanding. Karena brand yang inconsistent kan, when you ask your team about your brand, maybe 10 different people, maybe will get 10 different answers gitu. Tapi mungkin itu bisa jadi titik awal untuk memahami, oh ternyata kita se-inconsistent itu ya. Dan berarti brand kita dipahami oleh 10 orang ini tuh bermacam-macam ini. Baru dari situ kayak kenapa bisa begitu? Mulailah diperdalam. To know everybody's perspective is key sih menurutku untuk bisa move forward, because then you know your ground start tuh sekarang di mana. Apa aja titik-titik yang nanti mungkin perlu diperkuat, karena bukan berarti when you do a rebranding you have to change everything. Pastikan through all your years building that brand pasti ada kekuatan-kekuatan yang udah ada, yang mungkin ketimbun oleh tren-tren. Itu kan bisa diangkat lagi gitu. Tapi the leaders also need to understand that you need to involve everybody in your organizations to do this work together. Karena pada akhirnya ketika brand itu istilahnya udah jadi nih brand yang baru gitu ya, atau udah di-develop dengan lebih baik, yang harus menjalankan brand itu is not you as the leader alone. Kalian butuh your whole team to have that same understanding. And balik lagi ketika sudah berupa brand guideline, terus diberikan, nih this is our brand ya, jalankan. Emotionless, ya kan? Terus mungkin jatuhnya kayak ngelihat SOP book lagi. Iya, betul. Jadi alangkah baiknya apabila mereka diikut sertakan dari awal, sehingga mereka juga merasa bahwa this is our brand together gitu. This is us and this is me gitu ya. This is us. This is why I work here. This is what we're gonna build together. And then each of the team will feel other team itu bisa nge-backup kita gitu. Karena kan bersama. Iya, betul. Nggak ngerasa kayak gue udah melakukan ini, lu sih gitu. Balik lagi kan. Nanti tunjuk-tunjukkan. Tapi kalau udah punya understanding yang sama, ya kayak in a relationship with you or with you and your best friends, with your kids, with your spouse gitu kan. When you know they got your back, ketika ada masalah juga belar aja keluar dengan nyaman gitu. My next question to you, Kak.
Kan kamu sering nih ngobrol sama founders, ngobrol sama top management. Nah, biasanya dari diskusi kamu dengan mereka itu how you spot inconsistency within the brand atau the organizations. Biasanya Brand bookingnya itu tidak seharusnya membuat kita menjadi terikat Terkungkung. dan terkungkung, jatuhnya jadi semua visual template-nya sama. Nggak seperti itu. Justru ini hanya menjadi sebuah panduan untuk mereka akhirnya bisa berkreasi. what happened when a brand finally become consistent, atau at least on their way to become a consistent brand? And kalau brand itu udah konsisten, will it be boring?